while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. I got to run you, and I write this shit. How the fuck I got to run you, and I write. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel I atau yang disebut dengan hukum segregasi. Mendel mempelajari persilangan monohibrid, persilangan antara orang tua yang berbeda dalam satu karakteristik. Dalam satu percobaan, Mendel menyilangkan tanaman kacang polong yang murni atau homozigot untuk biji bundar dengan yang berbiak murni untuk benih keriput. Generasi pertama persilangan ini disebut generasi P atau orang tua. Setelah menyilangkan dua varietas dalam generasi P, Mendel mengamati keturunan yang dihasilkan dari persilangan. Untuk bentuk biji, fenotip berkembang segera setelah benih matang, karena sifat benih ditentukan oleh embrio yang baru terbentuk di dalam biji. Untuk karakteristik yang terkait dengan tanaman itu sendiri, seperti panjang batang, fenotip tidak berkembang sampai tanaman tumbuh dari biji. Untuk karakteristik ini, Mendel harus menunggu sampai musim semi berikutnya, menanam benih dan kemudian mengamati fenotip tanaman yang berkecambah. Keturunan orang tua dalam generasi P adalah generasi F1 atau anak 1. Ketika Mendel memeriksa generasi F1 dari persilangan ini, ia menemukan bahwa mereka hanya mengekspresikan satu dari fenotip yang ada dalam generasi orang tua, yaitu semua benih F1 bulat. Mendel melakukan 60 persilangan seperti itu dan selalu mendapatkan hasil ini. Dia juga melakukan persilangan timbal. Dalam satu silang, serbuk sari atau gamet jantan diambil dari tanaman dengan biji bundar. Dan dalam persilangan timbal baliknya, serbuk sari diambil dari tanaman dengan biji keriput. Persilangan timbal balik ini memberikan hasil yang sama, yaitu semua benih F1 bulat. Namun, Mendel tidak puas hanya dengan memeriksa benih yang muncul dari persilangan monohibrid ini. Pada musim semi berikutnya, ia menanam benih F1, membudidayakan tanaman yang berkecambah dan membiarkan tanaman itu mengalami pemupukan, menghasilkan generasi kedua, generasi F2 atau anak 2. Kedua sifat dari generasi P muncul pada generasi F2. Mendel menghitung 5.474 biji bundar dan 1.850 biji keriput di F2. Dia memperhatikan bahwa jumlah biji bulat dan berkerut membentuk sekitar rasio 3:1, yaitu sekitar 3/4 dari biji F2 itu bulat dan 1/4 berkerut. Mendel melakukan persilangan monohibrid untuk ketujuh karakteristik yang ia pelajari di tanaman kacang. Dan di semua persilangan, ia memperoleh hasil yang sama, yaitu semua F1 menyerupai hanya satu dari dua orang tua. Tetapi, kedua sifat orang tua muncul di F2 dalam sebuah rasio perkiraan, yaitu 3:1. Nah, sama seperti peraga kami kali ini, akan tetapi kami menggunakan jagung berwarna hitam dan kuning. Jagung homozigot berwarna hitam atau R besar disilangkan dengan jagung homozigot berwarna kuning atau R kecil. Dua alel pada masing-masing tanaman terpisah saat gamet terbentuk. Satu alel masuk ke setiap gametnya. Gamet melebur menghasilkan tanaman jagung F1 heterozigot yang berwarna hitam, karena warna hitam dominan terhadap warna kuning. Selanjutnya, gamet kemudian dipasangkan secara acak untuk menghasilkan genotip berikut dalam proporsi yang sama di antaranya F2 yaitu R besar, R kecil, R kecil. Karena warna hitam atau R besar itu lebih dominan daripada warna kuning atau R kecil, jadi ada 3 warna hitam,
yaitu R besar R besar, R besar R kecil, R kecil R besar. Untuk setiap satu warna kuning, yaitu R kecil di F2. Jadi rasio yang didapatkan yaitu 3:1.